atau mungkin lo kasih harga kisaran segini sampai segini atau gimana? Kalau gue sih biasanya gue kasih tahu kapan bisa ngebahas, karena kerjaan yang lagi running kan juga lumayan banyak di bengkel. Jadi gue kasih tahu kira-kira kita bisa ngobrol itu di bulan sekian gitu. Bulan sekian gue tanya dulu basicnya mau bangun motor apa dan genre-nya apa gitu. Genre yang lu suka, kita ngobrol. Kalau udah punya bahannya, itu kita udah bisa mulai ngasih desain. Kita kasih desain, baru deh ketahuan parts yang mau dipakai apaan aja gitu-gitu. Kita breakdown semuanya dari mulai sketch sampai ya bayangan sampai jadi kira-kira habis berapa baru gue kasih tahu orang kayak gitu. Oke, jadi nggak bakalan bisa langsung dijawab tuh ya? Iya paling ngobrol dulu sih, mau bangunnya motor apa dan gayanya apa gitu sih paling pertama. Oh berarti kita harus ngobrol dulu dong, Cup. Kita belum ngobrol nih kayak. Udah. Oh lu belum ngobrol, motor udah masukin motor aja. Belum ngobrol, udah jadi, mau dicat. Belum. Jarang ngobrol. Tapi nggak baru ketemu di acara ini sekarang kan? Udah pernah ketemu sebelumnya kan kalian? Belum, ini benar-benar kita live tuh emang pengen ngomongin motor sebenarnya. Oh iya, sekalian. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari Syafiq Hilmi. Di Lawless bisa custom Honda Beat Tailuk nggak? Itu. Ada Rafli Pasha nanya kalau Beat Ember mau custom bisa nggak? Gitu. Bangsat nih, pertanyaan Tailuk kenapa banyak banget? Kemarin gue bercanda gila. Ini gara-gara podcast juga nih pasti nih. Iya pasti. Ini gue ingetin sekali lagi untuk yang nanya ya. Ada Tumblr fans untuk penanya terbaik. Nih, apa kurang deket apa? Tuh, fans. Bukan Wallace, bukan berak ya. Ini fans beneran. Beneran, oke. Untuk penanya terbaik. Satu orang. Lanjut lagi, Nick. Nah, Cop, gue mau nanya, Cop. Kalau kemarin kan gue juga nanya Om Rudi nih gitu. Mereka habis tour guide sama FPG juga gitu. Kalau ketersediaan part kan tadi kan karena lu tergantung dari toko-toko yang ada gitu. Iya. Kalau Om Rudi kan emang dia penimbun gitu. Iya, gue udah nimbun dari zaman kapan gitu. Nah, apakah lo nimbun juga atau enggak sih? Karena kan kayak tadi nih, ternyata dengan ada tutup toko, lo agak kesusahan untuk kayak kita aja kemarin nyari pelak 18 susah banget ya? Iya, karena emang di teman-teman juga nggak ada, lagi nggak ada yang bisa masukin juga kan, karena pas PSBB kemarin untuk shipping juga red line kan, nggak ada yang bisa bawa barang juga. Lo nimbun barang nggak kayak Om Rudi? Nimbun barang cuma kebanyakan buat sendiri. Ucup memang curang, nimbunnya banyak banget, nggak cuma parts motor, sepeda, mobil, semuanya. Ya gitu aja ya. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang butuh, misalkan pernak-pernik perintilan yang kira-kira bakalan cocok ditaruh di motornya, ya mungkin ada ya bisa dipakai gitu. Oh gitu. Masih mungkin ya, masih kemungkinan kan, masih kemungkinan kan. Kecuali kalau emang gue udah nyiapin ini buat motor gue nanti yang ini gitu, itu ditabung dulu sih, simpen dulu. Oke. Lu pernah ini gak sih, Cup? Lu pernah dapat klien ribet gak sih, Cup? Misalkan ternyata dia setelah lu ketemu sama dia, wah kayaknya orangnya asik nih, konsepnya juga gue suka gitu, lu kerjain, tiba-tiba di tengah jalan dia banyak mau AIO yang ternyata beda banget sama konsep sebelumnya gitu, atau misalkan maunya cepet-cepet gitu, atau gimana misalnya? Banyak sih ya, semua bengkel, teman-teman gitu pasti pernah ngalamin beberapa klien yang agak nggak sesuai sama perjanjian di awal. Misalkan mau ngebangun motor ini, konsepnya ini, budgetnya segini, tengah-tengah pekerjaan, gue pengen ininya berubah dong. Nah, kalau misalkan emang belum kita kerjain, kita tinggal ngerubah di quotation. Jadi pas di invoice-nya ada tambahan atau ada add cost. Tapi kalau tiba-tiba bodinya udah jadi, dia minta bikin ulang, itu sih yang ribet. Jadi kalau misalkan emang ini udah jadi nih, vendor udah jadi, thank you udah jadi. Terus tiba-tiba, gue pengennya begini nih, bisa nggak ngerubah dari yang udah dibikin sekarang? Wah, itu PR banget sih. Itu PR banget, iya sih. Mendingan bikin ulang gitu. Terus ada juga ya klien, ya misalkan klien restorasi, pengennya semuanya full original, seperti baru, dan partsnya bener-bener OM gitu, bener-bener bawaan itu motor. Terus tiba-tiba kita kasih harga, dia, wah, kalau harga segitu, mending gue beli motor gede dong bang. Nah itu banyak juga yang pengen restorasi motor kecilnya, motor hariannya, dan mereka tuh nggak tahu kalau harga partsnya itu kalau di
di breakdown itu banyak banget walaupun harganya 100.000, 200.000, cuma ada berapa puluh parts kan jadinya ya mahal juga kalau pengen semuanya baru gitu. Iya sih, benar. Ini kita ada keluarga Sekepala Aspal dan Laulas juga nih yang ada hadir di sini. Ada Arnold, ada Ilham, Mandra juga ada Gita, ada Fasya, ada macam-macam deh. Ini ada pertanyaan serius nih. Lu ada rencana bikin motor lu namain Dona nggak? Katanya gitu. Biasa kan kadang-kadang suka dinamain nama-nama orang, ya kan? Ya kali aja karena misalkan kayak si Chico Jericho bikin motor nama anaknya. Gitu. Motornya dinamain anaknya gitu. Belum tapi sih. Kenapa harus Dona sih? Kenapa? Kenapa Dona? Ya karena anaknya Ucup Anak namanya gua Dona, namanya gila. Dona. Oh gitu. Iya itu. Belum ada rencana ya? Belum ada rencana. Lo kira-kira kalau misalkan mau bikin motor, lo namain Dona, kira-kira motornya kayak gimana, Cup? Penasaran aja gue. Paling motor buat Dona sih, bukan namanya juga, mungkin namanya Dona, cuma motornya buat Dona ya, motor kecil lah mainan. Oh, tapi udah mulai lu bangunin apa nggak, Dona, sekarang? Motor gede gitu udah? Belum. Electra Glide gitu mungkin. Iya gitu, jadi siapa tahu kan minggu depan udah bisa naikin gitu sama Dona. Iya, pengen aja. Udah kebayang sih bikin bos host gitu. Nah, iya bener. Inilah ya, apa namanya, Scandinavian gitu ya, Longford gitu-gitu lah ya. Nyampe. Ya. Iya. Ini ada juga Duta Alkausar nanya, Bang, jenis custom motor tersulit menurut lu apaan? Mungkin selama lu kerjain gitu, lu paling susah bikin motor gaya apaan sih? Kalau gaya sih enggak berdasarkan gaya, cuman dari bentuk dan ya detail las-lasannya gitu, pengen sehalus apa gitu-gitu sih. Kalau untuk genre tertentu tingkat kesulitannya mungkin sama-sama aja, lebih ke pencarian part sih. Kalau bikin sih ya semuanya kemungkinan hampir bisa kita bikin, kecuali ya tadi kayak lampu, bikin ban gitu kita belum bisa. Jadi untuk tingkat kesulitan dalam pembuatan genre tertentu sih belum, nggak ke situ sih. Jadi cafe racer pun ada yang susah, chopper juga bikin motong-motong ini atau bikin frame ulang dari nol juga lumayan susah gitu-gitu. Oke. Terus kalau misalkan lu udah susah-susah bikin nih, misalkan apa gitu, entah chopper atau apa buat satu klien gitu kan, katakanlah karena susah, lu bikinnya misalkan 1 tahun atau lebih bahkan dari 1 tahun. Terus begitu udah selesai, 1-2 bulan dia pakai, terus dia jual gitu. Lu sedih gak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Kalau emang dijual juga emang tetap dipakai sama yang punya berikutnya, dan ya lebih ke kadang-kadang misalkan kita jual motor ke orang gitu, terus orangnya mau pakai, habis dipakai dijual lagi, tiba-tiba sama bengkel berikutnya mungkin dirombak beberapa parts yang loh kok kita ngeliat nih motor kan jadi kayak nggak pantas gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dirombak total, dirubah semuanya berawal dari mulai dari mesin aja, kita nggak ada sisaan dari pengerjaan gue gitu, nggak apa-apa sih. Terserah ke si klien sendiri sih. Oh. Tapi kalau di tempat lu sekarang apa namanya? Lu udah ngehargain motor itu. Semi ngantuk mana nih? Semi hilang. Semi posisinya pas lagi merem ya, nih. Halo. Gue hilang. Malam merem enak nih kayaknya. Udah belum? Sekarang udah belum? Belum, masih ngantuk. Terus putus. Sekarang udah apa belum? Masih ngantuk? Belum, masih putus-putus videonya. Oh, ya udah suaranya dulu lah ya. Udah benar nih. Oke. Udah benar nih. Oke. Bangsat nih internet emang nih. Dasar negara dunia ketiga. Ya, lu makin-makin sih, jadi lu mati lagi. Ya. Mati lagi. Sekarang udah. Ya udah. Nama yang bisa dulu lah. Udah. Okay. Cup, gue cuma mau nanya, Cup. Apa namanya, kalau kemarin kan gue ke bengkel ya, gitu. Ada banyak motor yang di situ tuh kayak, ini kan gue bolak-balik situ kok nggak ada perubahan nih, gitu. Terus numpuk gitu. Itu jadi permasalahan buat bengkel
kalau lu tempatnya gede gitu loh. Mungkin buat bengkel yang lain gitu, motor-motor yang kepending ataupun motor yang lama jadinya karena ownernya tuh banyak maunya ataupun banyak hal lainnya gitu, gimana sih menyiasatinya dan itu masalah nggak sih buat lu? Jadi kalau misalkan di garage itu mungkin ada beberapa yang pernah lihat keadaan di garage, isi garage itu seperti apa. Motor yang memang pekerjaan kita tuh ada di batasan yang di area mobil ke sini tuh kerjaan. Cuman kalau yang numpuk di belakang itu motor teman-teman yang kelakuannya pada kayak bangsat semuanya. Main taruh situ, pengen bangun titip dulu gitu. Jadi dulu pas gua masih di rumah ya teman-teman ngerti lah naruh motor sesuai ada motor keluar dia baru bisa masukin. Begitu ada garage ini yang lumayan gede ya Pak Roni ya, lumayan gede. Jadi tiba-tiba teman datang, udah kalau belum pegang taruh situ dulu, akhirnya numpuk kayak gitu. Kebanyakan punya anak-anak semua. Sampai ada istilah, wah itu kalau motor lu udah di sanction neraka, susah nih ntar masuk table ya. Udah di alam kubur. Iya. Ya jadi nanti nih teman-teman bisa ngelihat yang namanya neraka di Lawless Garage itu kayak apa bentuknya dan di mana letaknya. Karena kalau motor-motor teman-teman udah masuk neraka, itu udah susah untuk balik lagi gitu kan. Nah, ntar bisa dilihat nih, karena bentar lagi akan ada live garage tour. Terus kita ada kayak apa? Iya, pertanyaan nih dari Idham Hairial Fikri. Bang Ucup, Lawless Garage gimana nih nanggepin regulasi motor custom yang masih belum jelas regulasinya? Apakah mungkin kalau gue menangkap pertanyaannya dia, mungkin apakah lo bikin motor-motor Lawless Garage itu semuanya misalkan harus road legal gitu? Misalkan ada spionnya semua, ada sennya semua, misalnya begitu? Kebanyakan sih enggak ya, kebanyakan enggak ada sennya. Cuman kalau spion mungkin ada tambahan beberapa dan kalau emang dipakai di jalan gitu maupun touring, biasanya kan kita ada touring acara kemana gitu. Itu nggak dipermasalahkan sih untuk bawa motor tua yang emang kelengkapannya tuh nggak ada. Beberapa kali gue touring ada event acara motor tua, itu kayaknya semua polisi yang di jalan itu ngeliat, oh ini emang ada acara motor tua jalan dengan kelengkapan seadanya, nyampe ke acara itu kayaknya legal sih, nggak apa-apa sih, nggak pernah ditilang juga gue kalau ada acara motor tua. Mungkin karena lu Lord kali ya? Enggak juga tadi. Jadi rame-rame. Lord lewat nih ya. Kecuali kalau motor bener mau dipakai harian di kota kalian gitu. Misalkan kayak di Jakarta, teman-teman yang bener-bener pakai motor harian ya kita pasangin sen, kita pasangin spion, walaupun ada perubahan tempat, misalkan sennya lebih kecil atau plat nomornya juga di custom, cuman ada gitu, asal ada sih kita masih cuek sih. Dan ada beberapa teman kita kayak pakai motor itu ke jalan-jalan yang memang banyak aparat gitu, cek-cek aja sih, nggak pernah yang kena serius motor diambil gitu, nggak juga. Oke. Tapi aman kok Sam. Tapi gue beberapa kali lewat motor bodong gitu ya, gue pakai motor gitu, banyak polisi tidur juga santai aja gue, nggak ditegat gue. Iya. Ya lagian juga sebenarnya yang menentukan apakah lo safety riding atau enggak, mungkin dari ridernya sendiri kali ya. Lo bisa aja udah pakai sen kanan kiri, udah pakai spion segala macam, cuman lo kagak pakai, lo main belok langsung belok, ya kecelakaan juga gitu kan intinya ya. Iya betul. Ya Semi pakai motor keadaan kayak gitu buat harian juga dia ke kantor gitu. Kalau di Jakarta gitu kayak misalkan kita kayak udah hafal nih jalan-jalan yang bebas dilewatin gitu. Wah, daerah sini kayaknya nggak bakal ada razia nih. Kucing-kucingan sih, tetap kucing-kucingan, cuman ya so far sih aman. Aman lah ya. Batas aman. Insya Allah aman gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Roni Pramaditya nih. Pertanyaannya saya bacain, tapi Mas Roni kayaknya nggak bakal menang tumbler ya. Karena kan situ orang dalam, yang bener aja. Ya, tapi yang lain ada kesempatan untuk dapetin tumbler ini nih, untuk satu pertanyaan. Nah, Roni nanya, menurut lu Cup, setelah tren Brompton sama ikan cupang, kira-kira tren motor listrik bakalan ada nggak nih? Soalnya ini juga menarik nih, kayak misalkan gini ya, misalkan contoh gue kalau misalkan ditanya,
apakah gua sudi untuk mengganti Harley Sportster gua sama Harley Sportster listrik pada masa depan nanti gitu misalkan. Anjir, buat gue sebenarnya berat. Ini agak-agak kayak penistaan kalau Harley jadi listrik buat gue. Tapi kalau misalkan emang nanti trennya akhirnya udah ke arah sana, apalagi bensin udah mahal, udah langka, atau bahkan udah nggak ada, ya mungkin itu jadi sebuah opsi, atau mungkin malah gue udah nggak doyan lagi main motor. Itu kalau gue gitu kan. Nah kalau lo sendiri ngeliatnya gimana? Apakah trennya bakalan naik nanti untuk motor-motor listrik yang mungkin kategorinya entah motor gede atau motor hobi tapi listrik gitu? Iya. Mungkin tetap eranya akan berputar, kayak sekarang semua serba listrik, sepeda pun ada yang dibikin listrik, motor juga udah banyak beberapa yang ngeluarin listrik. Cuman kalau gue pribadi, karena kebanyakan basicnya main motor tua, dan gue tetap mempertahankan si motor tua itu buat tetap dipakai nyaman gitu. Nggak menutup kemungkinan ada klien tiba-tiba datang minta bikinin motor listrik dengan tampilan tua gitu. Itu bisa jadi pelajaran gue berikutnya, gimana menggunakan mesin listrik tapi tampilannya semua benar-benar klasik. Itu oke sih menurut gue. Jadi untuk listrik atau era permotoran yang akan berputar kayak tadi ikan cupang, ntar baik lagi lohan kan, bisa jadi tiba-tiba tahun depan tren lohan lagi kan. Iya. Tapi tapi mungkin nggak sih kalau misalkan motor listrik nih, kan emang sebenarnya kalau gue memilih Harley sendiri, gue pakai Harley juga karena suaranya juga ada suaranya lah gitu. Kemudian motor listrik kan bunyinya cuman gitu ya. Nah, mungkin nggak gue pengen, gue motor kedepannya tuh motor Harley udah yang bunyi nggak boleh nih, harus motor listrik gitu. Terus gue, mau dong gue motor listrik, tapi gue ada suaranya kayak Harley. Mesin gue geter-geter, suara gue kalau digeber bunyinya kayak knalpot Harley. Mungkin nggak ada solusinya nggak? Kalau kayak Harley sih, mungkin lu mesti bawa bleguran nih di samping motor dur gitu bisa. Cuma kalau mau mempersuarakan motor listrik, paling kayak ya lu suka lihat di jalan tiba-tiba ada Iya. Pas lu lihat beat di kipasnya dikasih sawangan dibilangnya. Paling ya gue bisa bantuin kayak gitu sih. Kayak sawangan. Jadi hari lu listrik tapi suaranya kayak gitu. Biar kedengeran aja, biar aman. Safety. Karena gue terus terang ya, gue kadang-kadang kesel kalau di salib motor nggak ada bunyinya. Kaget gue. Serius, gue tuh kaget kadang-kadang, kayak gue kadang naik motor nih di salib sepeda. Gue tuh kadang kaget gitu, karena kan tiba-tiba ada sebelah gue nih gitu. Beda kalau belakang gue ada motor nih, walaupun bunyinya kadang ngeselin, tapi gue udah ancang-ancang nih, ada motor sebelah gue gitu. Makanya ada istilah kayak loud pipe save life kan. Save life. Dan di situ mungkin agak sedikit bahayanya begitu motor gede, listrik, dan motor itu kenceng, tapi orang di samping lo yang di Indonesia lah, di Indonesia atau di Jakarta tiba-tiba tengah jalan main belok-belok aja karena nggak dengar suara motor, itu bahaya. Iya. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Ini ada pertanyaan dari Rio Dwi P nih. Menurut lu, Cup, kesangaran dan kenyamanan motor custom apakah bisa bersatu? Mungkin gue nangkepnya biasanya motor custom itu antara terlihat nggak nyaman atau bahkan pas dinaikin, wah kok keras, kok ini, kok itu. Menurut lu bisa dikombinasikan nggak antara kenyamanan dan keindahannya gitu? Bisa aja sih, kalau mau nyaman. Tergantung pemakaian kita juga. Kalau mau pakainya benar-benar tiap hari atau mau pakai touring, gue sih lebih prefer entah itu ada shock breaker atau ada per. Karena dengan badan gue yang sebesar ini sekarang untuk naik motor ya mungkin rigid agak berat buat gue, karena ya badan kuat tapi perut getar kan nih, perut getar itu lama-lama pegel gitu. Jadi kalau dilihat dari sangar sih nggak mesti ya baik lagi nggak mesti ke genre tertentu motor lu kelihatan sangar gitu sih, enggak. Kita setel lah di mana bisa kelihatan keren, sangar tapi juga nyaman. Oke. Tergantung umur juga kali ya. Kayak kalau lu kayak gue dulu pakai rigid mah, gue merem dulu rigid mah, oke sikat. Kalau sekarang rigid
rigid ya. Tapi ya gimana, motor gue mau udah rigid, ya gimana lagi gitu. Cuman dulu pas beli itu sih, anjing keren nih rigid, nih motor custom nih rigid. Sikat-sikat aja. Sekarang, tapi ya gimana, udah adanya rigid. Ada beberapa teman juga yang memang senengnya chopper, hardtail, rigid, dan dia pakai nyaman ya, menurut dia nyaman ya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gue nggak masalah. Nick, Oh gitu kan, lu kagak rigid. Lu rigid ya? Rigid, semi rigid. Ya udahlah, nggak masalah juga sih. Nggak sadar diri aja kalau gue mah. Tua mah tua. Ini ada komentar dari Roni nih bilang, Cup itu motor kebanyakan di bengkel, udah lelang aja lah. Nah, saatnya. Oke, gue Yeset kuning. Ya, kita lihat yang mana yang motor di bengkel yang beneran asli bisa dibeli orang, sekalian kita lihat turnya. Motor udah gue kubur lagi, gue plastikin. Takut bawa bangke ya? Jadi buat teman-teman yang kiranya naruh motor di bengkel, sadar diri, ini mau diapain gitu. Karena ya selain makan tempat juga sayang gitu. Motor lu bertahun-tahun di sini nggak dipegang, sayang aja gitu punya motor nggak dipakai. Baik. Oke. Coba kita lihat dong, ada motor siapa aja. Wah. Yang motor kerjaan dulu ya. Iya, motor gue boleh. Motor gue masih di table ya, masalah. Motor masih di table. Jadi yang ngerjain bodyworknya ada si Bawo lagi pulang kampung karena Idul Fitri nggak bisa pulang, dia Idul Adha baru pulang. Nih udah nih muter sekarang nih. Yuk, let's go. Oke, kita mulai. Buat yang lain kalau misalkan go. Mau nanya, masih ada Tumbler Fans ya yang bisa lo menangin nih. Sambil nanti kita lanjutin lagi tanya jawabnya sedikit, tapi sekarang kita mau garage tour dulu nih, live. Yeah. Ini salah satu garage yang gue idolakan sih dari dulu. Asik. Bentar, balikin kamera dulu. Nah. Nih. Udah ya, segini aja ya. Iya, keren banget, Cup. Boleh dong kapan-kapan main ke sana, Cup. Silakan jangan malu-malu, Sam. Iya. Alias jarang. Nah, ini ada motor kerjaan kita untuk giveaway dari Lazada. Marketplace ya. Marketplace. Ya, dari Marketplace. Ini belum kita kasih ke pemenangnya karena kita bikin 2. Oh, yang satu udah dikasihin ya? Yang satu udah menang ya? Satu udah dikasihin. Ini ada BMW Boxer R75. Ini motor bener-bener dipakai banget sama anaknya ya, sama orangnya. Dan dia kemarin sampai Bali pakai ini motor. Habis dari Bali dia muter-muter di Jakarta, Bogor, dan udah waktunya servis. Dia balik lagi ke sini untuk servis. Oke. Servis shock breaker, nih seal-sealnya pada bocor. Kita pajang di kepala aspal kan? Betul. Oh iya, ini sekepala aspal 2018 ya? Yang di Cibis, betul. Yang di Cilandak. Iya, di Cibis. Betul. Wah, ini salah satu BMW favorit gue sih asli. Yoi. Bagus banget ini. Nah, ini mekanik gaji buta nih, berdua nih. Mekanik gaji buta. Ini ada Norton, mau bikin jok, karena joknya kropos ya. Oke. Kropos, udah paro, udah gak ketolong, jadi kita bikinin joknya. Tapi lu nggak langsung ini aja beli Recaro masukin situ atau Sparko gitu? Dapet nih. Sparko iya. Dapetnya Sparko. Cocok itu. Tapi kalau Sparko susah, Ligna aja, kalau nggak Ligna gitu. Iya, Ligna atau Royal, Olimpik gitu. Ya. Itu kayaknya masuk dah. Ini ada motor balapnya Mas Rifat sama Harley Malaria yang akan siap masuk chat. Jadi udah kita protolin, akan masuk chat karena yang ngecat juga udah siap nampung. Ini kerjaan kita nih. Ini kerjaan kita. Waduh, banyak ya. Itu di bawah papan tulis ada sesuatu kayaknya tuh tadi. Oh, tuh ada tuh di gitu. Iya, udah gitu. Cuma lihat dikit loh, itu apaan? Barang goib tuh kayaknya. Ini ada sepeda-sepedaan di kamar mandi. Terus ini ada model K punya Bapak Pasya. Ini ada ya KH, dibilangnya KH. Gokil nih si KH nih. Ini baru akan kita pegang, baru akan kita mulai. Mungkin minta bantuan beberapa teman juga untuk nyari kelengkapan barangnya karena nggak mau
terlalu acak-acak ya, pengennya pakai barang-barang yang otentik, yang originalnya dia gitu. Nah, ini motornya Mang Onik. Nah, coba. Ini kan mumpung lagi ngebahas motornya Onik. Oniknya lagi ada di sini ngobrol sama kita. Mungkin selain Ucup, Onik juga bisa cerita. Ini konsep motor lo tuh apa nih? Kalau yang gue lihat dari beberapa postingannya Ucup adalah ada sedikit influence BMX-nya di sini ya. Iya, ini dulu motor ini tuh sebenarnya kayak ini adalah momentum gue dulu punya motor tua. Ini dulu gue dapat dari Chandra Pickers. Oke. Gitu. Kemudian udah sampai sekarang gue pengen motor ini di touch oleh Lord Ucup gitu ya. Kemudian ada kesempatan gara-gara Jaime. Tapi ceritanya menarik. Biasanya orang ngejar-ngejar Ucup untuk jadi motor cepet. Yang ini gue dikejar-kejar Ucup. Nik, motor lu mau diapain? Mau diapain? Itu kebalik gitu. Jadi sebenarnya motor lu lama di bengkel udah mungkin 3 tahun lebih kali 3 ya. Ini tahun. bukan salah Ucup ya, harus diklarifikasi dulu ya. Gara-gara gue. Kayak mau ngapain ya gitu. Akhirnya kemarin intens. Yang akhirnya kayak gue tuh dari dulu pengen banget pakai tangki ini. Tangki split. apa? Tangki bukan split, tangki apa? Kompresor. Tangki kompresor yang gue pasang di sini gitu. Karena menurut gue kayaknya kalau gue bikin motor chopper, gue kurang cowok untuk chopper gitu. Kemudian kurang sangar gitu. Kemudian kayak dan kebutuhan gue adalah gue pengen motor ini jadi motor sambung gue gitu. Akhirnya gue belum mau Cup. Ntar di sini juga ada bracket juga Cup ya. Ada bracket buat sepeda, jadi gue kayak ntar gue tinggal di Cinere, gue parkir satu tempat, gue bisa meeting sambung sepeda gitu. Wah, tapi di sini bracketnya ditaruh di mana nih untuk bawa sepeda ontel gitu maksudnya? Taruhin bracket. Sepeda ontel ya, boleh juga. Di sini nih bakal ada. Nah, ada bracket Brompton ya. Bracket Brompton. Iya, nah karena kemudian ngobrol sepeda, akhirnya Ucup bilang kenapa nggak beberapa bagian detail tuh dibuat kayak sepeda gitu. Makanya di rack itu ada kayak BMX ya kalau nggak salah. Jadi kayak lubang BMX gitu. Oh iya. Kemudian tangkinya kotak dibelahin. Iya, tangkinya susah nggak tuh Cup? Mengaplikasikannya itu kayaknya soalnya sangat tidak biasa lah kalau gue bilang, sangat unik lah. Iya, jadi kan kepikirannya pengen naruh tangki kompresor di sini. Cuma karena tangki kompresor mungkin agak tipis, jadi kita bikin bener-bener tangki seperti kompresor. Tapi begitu kita taruh, kayaknya kok agak ketinggian. Terus akhirnya kita ngobrol sama Mang Onik, nih gimana kalau tangkinya kita split? Jadi split tank kompresor. Split tank kompresor. Gitu. Kemudian stangnya diganti juga karena kan, nah ini springernya itu juga dari Mang Roni, springernya nih. Yang sekarang motornya di Semi. Iya, betul. Springernya di gua. Iya, barang kita muter-muter aja. Muter-muter aja. Tinggal cuma diganti stangnya aja, ntar kita pakai stang BMX gitu. Iya, jadi emang motor ini BMX. Motor ini mungkin kalau kategorinya apa gue nggak tahu, pokoknya ya pengen motor ini kayak gini. Kemudian kemarin juga udah fitting, anak gue pas banget di tingginya ini, di tinggi sisi bar pas banget, anak gue tinggal gue lakban tuh aman. Anak lu yang lu lakban? Iya, anak gue dilakban ke sisi bar kayaknya aman deh. Oh ya aman, ya. Untuk dibawa touring ya? Bawa touring. Oke. Gitu sih, ini nih. Cuma kemarin Pak Ere emang dipelek. Motornya Mas Onik nih yang kemungkinan besar mungkin ya Saime tahun depan lah, pajang lah. Iya, harus jadi. Tahun ini harus jadi sih. Harus jadi. Harus jadi dulu. Nah, ini motor-motor terbengkalai nih. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Cup, gosip dikit dong. Ini motor dari salah satu kantor temen ya, bikin lomba desain gitu untuk bikin motor. Yaudah kita bikin desainnya, kita menang. Udah begitu udah jadi, setengah jadi gini, kita mau finishing, mau ngecat dan lain-lain, tiba-tiba penagihan agak susah nih. Pas gue tanya kenapa, kantornya bubar. Iya. Jadi terbengkalai. Kantornya bubar lagi. Berarti ini bentar lagi akan ada salah satu brand motor lumayan gede tutup nih ya? Iya sih katanya. Katanya. Gosip. Nih harta karun. Punya temen. Lambretta. Wow. Lambretta cat orsinil. Lambretta Alabama ya. 150 DL. Ini ada XS. Ini
kolaborasi sama Om Dodi Krom. Terus ini ada WL-nya kakaknya Mas Wira. Wih. Ini kemarin. Ini juga kayaknya nggak lama lagi nih kalau gue lihat. Tadinya sempat terbelah kan? Springernya patah, tapi udah dibikinin, tinggal dipasang. Oke. Nah ini benar-benar teman-teman yang nggak punya hati. Nah ini dia, welcome to hell. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, ini area ini disebut neraka kalau di Lolos Garage. Iya. Jadi motor kalau udah masuk neraka, udah susah untuk keluar lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kalau lo bangun motor di Lolos Garage saking lamanya nggak jadi masuk neraka. Iya. Kami capek lo nyuciinnya gitu, makanya kita bungkus. Luar biasa dicuciin. Karena tiap hari kan lu tiap minggu dikeluarin di spa gitu satu-satu ya, walaupun nggak dipakai. Itu nomor 67 kayaknya punya Gopar tuh bangsat. Ini Gopar nih. Ini Gopar, di belakang situ juga masih ada punya Gopar. Terus masih ada punya Aryan, masih ada punya anak-anak juga. Ini ada gambar dari teman kita Gardu House, Cak Bless ya, Bless Smoky. Bless Smoky. Ini ada artworknya Aryan. Ini ada motor balapnya Mangron, cuman begitu dia beli balapnya nggak ada, jadi joglo. Balapnya cuma sekali doang. Iya, gue beli motor balap nih YZ 2.5, wah mantep. Balapannya di mana ya? Si ada. Akhirnya nggak jadi balap. Nah, kalau nggak jadi balap artinya apa? Mau dijual lagi apa gimana nih, Job? Kalau ada yang minat silakan. Ini dijual karena nggak kepake, mau beli motor balap kecil aja kali ya. Jadi ini apa Yamaha YZ 2.5? YZ 2.5. Anniversary kan masalah ya? Iya, 60 tahunnya Yamaha. Wah, cakep. Oh, dua. Cocok barang nih, bagus buat nih, barang bagus. Iya. Ini juga Jabogar mesti direhab total karena mau ganti beberapa parts ya. Tapi tampilan tetap kita nggak rubah. Ini bikinan dari salah satu abang-abangan kita, Kick-Ass Chopper. Jadi kita nggak akan merubah bentuknya, kita nggak akan merubah desainnya. Paling kita servis sama ganti beberapa yang memang mesti diganti. Oke. Mantap. Ini garapan Vero ya. Ada motor touringnya pertamanya Mangron juga, Meguro. Ini ada si Trippy, mungkin kalau pada tahu Trippy, ini motor Priam T120 bikinannya nyam-nyam custom, tapi mesinnya lagi kita belah karena ada beberapa yang mesti diganti juga. Oke. Kita belah. Ini ada AJS juga 3,5 udah selesai dan udah bisa dipakai, surat udah jadi, cuman orangnya belum sempat ngambil. Belum sempat ngambil, tapi jadi debuan karena ya kalau mau diambil baru kita cuciin lagi gitu. Ya udah gue pakai dulu aja lah, Cup. Jadi Sanwani. Ini ada motor yang dijual punya Mas Teddy. Coba yang dijual coba. Ini dijual. Oke. Scrambler ya, bikin scrambler. Ini ada mesin berapa duit Cup dijual, Cup? Berapa duit Cup kalau boleh tahu? 30 juta nego. Wih, 30 juta affordable. Basicnya apa, Cup? Nego. Basicnya Soip 250. Ini motor enak banget sih, kenceng, dipakai juga enak. Tapi untuk nego langsung ke owner. Iya. Ini kita informasiin aja. Iya. Ini ada Outshine. Kalau pada nyariin Outshine di mana nih? Masih ada di sini nih. Masih ada. Masih hidup kan? Maksudnya tinggal sambung aki hidup kan di mobil? Tinggal sambung aki hidup, cuman gue udah nggak pede makanya Sam. Dulu sih kita pakai nih. Iya, sering banget pakai muter-muter Kemang, muter-muter mana gitu, pakai mulu dulu. Paling seneng Aryan sih pakai ini. Iya. Si cocok ya Aryan. Nih ada motor jalan yang nggak bisa jalan. Karena nggak ada touring. Oh, ini motor khusus lu pakai touring, tapi touringnya lagi nggak ada. Touring lagi nggak ada dan lagi nggak bisa juga, masih ngurus bayi ya. Itu yang hijau punya siapa, Cup? Yang hijau punya Sincek. Oh, punya Sincek. Berapa duit? Ini kalau berapa duit? Mantap. Ini jual juga. Terakhir sih 35, diminta 35 ya. Oh, ya udah oke.
Gue tambahin 37 bilang cek gitu. 37 gitu. Nah, ini juga kalau ada yang rindu sama XS nih masih ada. Nih dipakai, dipanas-panasin sama bedu. Ini yang di 1000 km ya? Iya. 1000 km. Ini XS pernah main film nih. Ini mau dibejak kemana aja siap dia, mesinnya sehat walafiat. Ini not for sale ya kalau XS ya, terlalu Not banyak nilai sale. sentimental ya. Not for sale. Ini ada. Nah ini motor harian, Vespa, New PX, ada Zipnya si Lucky, servis sama ada bebekan. Ini ada motornya Well. Wah, orangnya ada nih di sini. Orangnya ada. Nah, ini lagi ada, live nih. Ini ada harta karun nih. Oh, Jimny ya? Udah gitu aja. Nah, ini ada Well. Enggak, ntar dulu. Kalau Jimny-nya dijual, jangan cuma sekilas. Mumpung yang nonton lagi banyak nih. Plat nomor belum keluar, sayang. Wih, nggak boleh terlalu sayang sama barang, Cuk. Ntar kalau jodoh pasti bisa beli lagi. Nih, ingat kata Rifat. Ini lu kita punya koleksi duit. Kita punya ini di garage nih. Mantep. Wih. Kita punya di garage. Itu ada bahan Bongo yang akan kita bangun sama Mazda Safari-nya Aryan. Nih kita ada Central Kitchen-nya Lawless juga. Dan setiap hari ada barbecue di sini. Bukan hari ini doang, setiap hari. Bukan dong, setiap hari. Oh, setiap hari, oke. Ya. Jadi lumayan kalau dari Lawless Garage itu, kalau dari Lawless Garage itu kan tadi gue lihat kayak ini gue lagi benerin mesinnya, ini gue lagi servis, ini lagi apa gitu. Sebenarnya tuh skup kerjaannya Lawless Garage itu emang menerima servis mesin aja, mungkin enggak, ataupun kayak motor gue gede nih, gue pengen servis gitu. Itu kebanyakan sih motor sampai selebar itu apa enggak, gue cuma custom doang gitu. Kebanyakan sih motor tua karena ada montir kita yang ya guru kita lah, itu dia pengerjaan motor-motor tua, belah motor-motor tua. Ini asistennya nih si Arya. Jadi kalau ada motor tua yang sering touring sama kita, sering jalan sama kita ya bongkarnya di sini gitu. Oh, oke. Berarti bisa lah ya kalau bongkar mesin di sini ya. Bongkar mesin di sini bisa, cuman ya tetap nyari partsnya yang mungkin agak lama karena nyarinya di komunitas atau dari luar ya, ambil dari luar. Oke. Udah. Ini ruang kepala sekolah, ini barang-barang yang siap rakit ada di sini. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah, beneran ada tulisannya ya. Nih koleksi lampu-lampuan yang sirapih nih, sirapih. Wih, mantap. Ini juga ada mesin yang lagi dibelah, ada XS6,5. Ini ada motor balapnya Mas Rifat, ada mesin Malaria. Ini ada mesinnya Mangron juga. Ini ada mesin Panther juga. Ada mesin SR. Mesin Panther yang Isuzu Panther, Cup. Isuzu Panther Miyabi nih. Panther Miyabi. Anjing udah lama banget gue denger Panther Miyabi bangsat. Iya. Nah, ini kamar gue gitu. Oh. Oke. Oh, ini kantor lah ya. Kantor. Kamar, bukan kantor di luar. Ini kamar. Loh gimana? Oh, ini kamar. Kamar. Gitu. Oke. Seru. Begitu kira-kira. Iya, kan kemarin kita sempat ngobrol juga sama Keduk, Cup, gitu. Keduk kemarin justru malah sempat ngasih tips gitu. Dalam masa pandemi itu si Keduk mau ngapain aja gitu. Salah satunya misalkan dia mulai mau konsen ke merchandise, dia mau mulai konsen ke branding si Nasklang 13-nya sendiri juga, dan lain-lain. Motor dia nggak tinggalin, dia masih tetap bikin motor, tapi dia rencananya kayak mau ngurangin sedikit lah. Yang tadinya misalkan dia mau dia bisa bangun 1 tahun berapa, sekarang dia mau agak kurangin lagi dikit untuk ngakalin pemasukan. Iya, betul. Tuh, karena menurut Keduk motor itu adalah passionnya dia, tapi kalau secara pemasukan mau ngandelin dari motor, bangun motor terus, ya itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi mesti diganjel-ganjel dikit sama misalkan merchandise atau bikin parts atau apa gitu di luar bangun motornya sendiri. Kalau lu ada pikiran ke sana juga nggak?
pikiran ke sana karena kita udah punya merchandise juga. Iya, enggak. Ini gue mancing. Maksudnya nih pertanyaan berbalut promosi. Kalau lolos garage, ntar mau ada merchandise sendiri gitu. Iya, akhirnya ya karena selain garage, kita ada unit merchandise juga. Dan baru tahun ini kakak pertama beride untuk kenapa nggak garage dibikinin merchandise-nya juga gitu. Ya udah akhirnya kakak pertama mendesainkan kita desain untuk aparelnya Lolos Garage ya baru tahun ini sih. Ya lumayan ngebantu sih pasti untuk operasional bengkel karena ya masa pandemi mungkin agak berkurang orang mau bangun motor karena lebih mentingkan kebutuhan primernya dia dulu. Jadi ya tetap anak-anak mesti makan, mesti kerja gitu kan. Pasti. Kita bantu dari merchandise juga, itu bener banget. Oke. Berarti lu sepakat lah ya yang namanya bengkel tuh harus ada kayak pendukung-pendukungnya lah seperti mungkin merchandise atau mungkin coffee shop atau mungkin apa gitu. Kalau bisa jangan cuma bengkel doang gitu kali ya. Kalau mau lebih cepat gitu kali. Kalau mau mungkin atau bukan ini, lebih cepat ya, mungkin agak bertahan ya dari situ sih ada masukan dari lain juga selain dari si kita ngebangun motor. Ya. Atau kayak bikin ini apa namanya kayak kemarin kan gue nanya juga ke Flying Piston untuk kayak keduk juga. Keduk kan akan ada ini nggak, akan ada pabrikasi nggak? Pengen sih cuma nggak ada duitnya gitu kan. Kemudian kalau gue nanya ke Flying Piston dia bilang enggak, karena gue pengen tiap motor unik gitu. Nah kalau Thrive kan juga enggak, gue akan bikin part yang gue keluarin gitu. Nah kalau Lolos Garage sendiri ada kemungkinan membuat kayak jadi Arlenes lah gitu. Mereka kan bikin satu lini produk tuh gitu. Yang orang dengan mudah plug and play, wah gue pakai partnya Lolos gitu. Itu ada kemungkinan nggak? Karena menurut gue itu jadi salah satu hal yang secara bisnis ya. Tapi kalau secara idealis gue nggak tahu. Mungkin nggak? Enggak sih, karena kita ngebangun motor bukan cuma misalkan bikin joknya doang atau bikin knalpot doang keluaran dari kita gitu. Enggak sih, kita bikin motor ya satu motor, bahas mau seperti apa ya semuanya itu bikinan kita gitu. Jadi kita belum ada kepikiran untuk bikin parts yang bisa nempel atau bisa dijual tempelin di motor lain. Karena kan kalau gue sebagai pengguna dulu ya kayak waktu kecil gitu ya, waktu muda, gue tuh pengen banget pengen bagian dari Arlenes gitu. Akhirnya gue cuma beli spionnya doang gitu. Gue tempel di Yamaha Alpha gue. Karena gue pengen jadi bagian dari NES gitu. Karena kan banyak mimpi-mimpi anak-anak mungkin yang belum kesampaian beli motor gede, tapi dia pengen banget punya barang dari idolanya gitu kan. Mungkin gue dulu gitu sih, gue pasang di. Kalau kita mungkin ya lemparnya ke merchandise sih. Misalkan emang pengen banget nih ada dari Lolos Garage yang bisa kita pakai, ya dari merchandise lebih oke sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari @pangkomplek. Habis pandemi ini benar-benar selesai, kira-kira prediksi dari Lord Ucup dan teman-teman sekepal aspal akan ada tren motor jenis apa sih? Kalau dari gue sih mungkin jenisnya akan seperti bubble ya. Jadi akan ada kayak balonnya gitu. Nah, orangnya di dalamnya lari. Itu kayaknya akan corona free gitu. Apa ya? Nggak tahu deh gue. Apa ya, Cup ya? Nggak ada sih, karena dari dulu kita main motor ya semua genre konsisten gitu. Yang suka cafe racer ya mainnya cafe racer, yang suka chopper mainnya chopper. Ada beberapa yang mungkin masih pengen ngulik jati dirinya ke genre motor apa, tapi sesuai kebutuhan juga, kayak lo seneng ke pantai kemana belusukan gitu, pakainya scrambler gitu-gitu sih. Jadi untuk era custom sih nggak ada patokannya tahun depan tuh bakal rame apa. Mungkin karena ya banyak pemain baru yang lagi seneng bikin chopper atau seneng main chopper, jadi dibilangnya 2020 eranya ngebangun chopper. Padahal dari tahun 70-an pun emang yang main chopper ya chopper aja gitu. 70, 80, 90 yang emang main chopper ya chopper aja gitu. Atau mungkin kayak chopper ada, cafe racer ada, segala macam ada, cuman tahun 2020 ini tiba-tiba penggemar choppernya bertambah aja gitu kali ya. Iya, ada mas selalu ada ya.
Karena kalau chopper itu kan lebih ngasih lihat ide masing-masing gitu. Karakter kita tuh di motor tuh kayak apa gitu. Semuanya bisa lo aplikasiin di situ. Kalau bikin ulang dari nol, per partsnya mau lo bikin kayak apa, itu ya bisa di chopper sih. Mungkin lo pengen bikin ini, tapi nggak cocok misalkan motor lo cafe racer, nggak masuk nih cafe racer, gayanya pakai shifter kayak gini, itu ya chopper sih paling total. Nah, Cuk, kalau tadi kan lu ngerjain semua genre motor lah ya, gitu. Dan untuk membedakan kayak lu punya signature-nya bahwa ini mah keluar dari Lawless nih gitu. Mau chopper, mau cafe racer, mau apapun, touch-nya Lawless itu akan lu taruh di mana untuk tahu bahwa wah ini mah yang bikin Lawless Garage nih gitu. Ciri khasnya tadi juga sempat ada pertanyaan kayak gitu tuh kurang lebih sama Kebanyakan sih ya pas ending jadinya tampilannya ya klasik kalau kita bangun motor sih. Jadi mau gaya apapun ya desainnya klasik gitu. Oke. Ini ada ini ada banyak banget nih sebenarnya pertanyaannya. Nanti kita akan pilih. Lu bisa dapetin si tumbler dari fans ini. Nah, gue juga sekalian nih mumpung lagi pada ngumpul di sini, gue mau ngasih tahu kalau misalkan nanti setelah live di sekepalaspal.com itu bakal diumumin ada 4 yaitu 1 pemenang Saime dan Fans Pick untuk parking lot pick, 1 lagi dice pick dari motorcycle dari parking lot pick juga. Habis itu ada Games Floaty X-Men. Terus ada pemenang itu t-shirt yang warna putih. Yang t-shirt udah diumumin deh di Instagram. Jadi tinggal 3 lagi. Dan itu nanti akan kita umumin di sekepalaspal.com. Lagi kita usahakan nih supaya bisa kita upload daftar pemenangnya gitu. Jadi nggak cuma di Instagram, tapi juga akan ada di sekepalaspal.com. Jadinya lo bisa login lagi dan lo lihat apakah lo yang menang atau enggak gitu. Nah, sebelum kita berpisah, mungkin Mas Onik ada pertanyaan lagi atau mungkin gue kali ya. Lu kan main motor, gue rasa mungkin semua motor lo mainin kali gitu ya. Dari Vespa lo main, chopper lo main, cafe racer juga mungkin lo pernah punya, kalaupun sekarang lagi enggak. Mungkin satu-satunya yang lo mungkin sekarang lagi belum main cuman motor trail kali. Karena ya gue jarang lihat lo misalkan tiba-tiba belusukan ke sawah mana atau ke kali mana gitu kan. Nah, lo kan bisa dibilang berarti main sama berbagai komunitas gitu. Nah, Sekepalaspal sendiri bisa dibilang kita cukup dikenal sebagai satu entitas atau satu kolektif yang spiritnya adalah menyatukan segala macam style motor, CC, entah klub apa, komunitas apa, itu bisa main bareng lah gitu. Nah, untuk seseorang yang emang beneran actually main bareng sama banyak komunitas gitu, menurut lo supaya kita nggak pecah-pecah lagi tuh, kita mesti kayak gimana ya? Dalam arti, dulu mungkin kita pernah main bareng, terus pecah, terus main bareng lagi. Nah, katakanlah sekarang kita lagi ada di fase kita lagi main bareng lagi nih. Supaya nggak pecah-pecah, sensi-sensian kayak dulu lagi, kita mesti gimana nih, Cup? Kalau ada undangan dari satu klub ke lainnya harus datang misalnya, atau jangan, apa nih? Bingung nih gue. Gue sebagai mungkin dibilang pemain lama juga enggak, dibilang pemain baru juga mungkin enggak. Lebih ngeliatnya ke sebagai yang muda kita harus respect sama yang tua, dan yang tua pun harus mengayomi yang muda gitu. Jadi yang tua yang main duluan, jangan ngeliat yang muda-muda bangun motor, motor kecil bikin gaya-gayaan chopper, sosokan Harley gitu, jangan kayak gitu juga. Terus kalau yang muda-muda juga sebelum lo main motor ya mereka udah main duluan, lo hargain kalau misalkan dia bikin acara atau apa ya, respect sama yang lebih tua. Kayak ya Vespa pun begitu, kayak lo sekarang pakai Vespa, tiba-tiba dari dulu nih gue punya Vespa tua gitu, gue ada trouble pasti anak Vespa lain tuh berhenti nyamperin gue, kenapa bang, butuh bantuan gak gini-gini, sampai ada yang pernah nungguin motor gue nyari tukang tambal ban. Kalau sekarang jarang banget gue ketemu Vespa kayak gitu. Yang ada malah kebut-kebutan Vespa sekarang ya di Jakarta ya. Iya, knalpotnya racing ya. Knalpot racing, kebut-kebutan, dan si tegor. Iya, sampai ganti mesin Fitwin kan kalau nggak salah Vespanya. Melayang dong. Standing jadi dong gas langsung. Jadi ngebut gitu bisa.
Okay. Main motor apaan aja, mau original, mau custom, cuman tetap mesti respect sama yang lebih tua, dan yang tua mengayomi yang muda gitu. Biar scene tetap ada gitu. Oke. Sip. Ada lagi Mas Wandi? Kalau enggak gue umumin nih langsung pemenangnya nih. Cukup kalau dari gua. Cukup ya? Oke. Cukup. Satu orang yang beruntung mendapatkan tumbler ini jatuh kepada Idham Hairi Alfikri. Kalau lo masih melihat live ini akan menjadi punya lo sebentar lagi. Nanti cek aja DM-nya dari kita ya untuk masalah pengiriman atau pengambilan hadiahnya. Sip. Thank you banget, Cup. Thank you, sampai ketemu. Akhirnya ketemu juga nih. Gue senang banget bisa ketemu sama Lord Ucup. Selama ini denger doang loh. Iya. Akhirnya bisa ketemu. Kayak gini orangnya ternyata baik juga ya gitu. Orang bilang katanya Lord Ucup sangar. Enggak, ternyata baik kok. Anjir, sangar. Enggak lah. Ini kita juga sekalian nutup kali Mas Onek ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah seminggu ini buka sekepalaspal.com. Ini adalah acara virtual pertama kita dan mudah-mudahan kita tidak akan mengulang lagi acara virtual. Ya Allah, jangan sampai. Enakan kita offline aja, nggak ada corona, nggak ada apa-apa. Bisa salaman, bisa pelukan segala macam. Jadi Sekepalaspal dengan ini kami tutup hari ini. Nanti masih ada sampai jam 12 malam sih sebetulnya di sekepalaspal.com, tapi ini adalah konten live kita yang terakhir. Jadi gua selaku perwakilan bareng sama Mas Onik juga, bareng sama Ucup juga ngucapin makasih banyak. Sorry banget kalau misalkan banyak kekurangan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi di Sekepalaspal Indonesia Motor Art Exhibition versi offline-nya. Amin. 2021. Amin. Pasti jauh-jauh kangen touring ya. Ya, touring. Gila. Touring banget gua anaknya. pakai jok Cobra touring. Thank you, Job. Dah. Sampai ketemu ntar, Job. Sampai ketemu. Bye. Terima kasih banyak. Thank you. Bye. Signing out. Dadah. Dah.